Hi, good morning, everybody. How are you today? Dewayu Purnama, how are you today? I'm good, thank you. And you? I'm good too, thank you. Okay, next, Nikada Cahyani. How are you today? I'm fine, good. And you? Cahyani, bisa dengar suara Ibu? Bisa. Bisa. Okay, before we start our lesson today, do you still remember what was our last lesson? Is anyone still remember what was our last lesson? Ada yang masih ingat nggak apa sih materi kita minggu lalu? Dewayu Purnama, do you still remember our last lesson? Our last lesson, pengulangan tentang talking message phone. Okay, that's right. So last week we'll remember or we review about talking simple phone message. Okay. Before I start the lesson, look at this one. I'm going to show you something. Okay, look at this picture. Look at this one. So, when you see this picture, what do you think about this picture? Ketika melihat gambar ini, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Ayo, ada yang tahu? If you see this picture, what do you think about this picture? Febriani Melati ada? Silakan yang lainnya, Febriani Melati. Oke, silakan. That is kind of formal invitation. That's kind of formal invitation. Okay, that's right. So, kita perhatikan dulu. This is the example of formal invitation. Oke, jadi tadi yang dijawab oleh temannya Febriani Melati itu benar bahwa gambar yang Ibu tampilkan di sini adalah gambar tentang formal invitation. Oke, so today we are going to review again about the formal invitation. So, what is invitation? Apa sih itu invitation? Ada yang tahu? Okay, invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. So one more, that invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi invitation itu adalah sebuah permintaan dari seseorang untuk kalian diajak untuk melakukan sesuatu ataupun diajak untuk pergi ke suatu tempat. Nah, normally all of you know that invitation is just about going to the wedding, going to the birthday party, or going to for the example to tooth filing ceremony. Jadi yang kalian ketahui pada umumnya adalah invitation itu hanya dilakukan untuk undangan bagi orang yang akan menikah, undangan bagi orang yang akan ulang tahun, ataupun undangan bagi orang yang upacara potong gigi. Nah, jadi di sini kalian sudah ketahui invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere.
So if someone asks you to go to the school together, it's already kind of invitation. Oke, sudah. Nah, sekarang an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Pertanyaan Ibu, pernahkah kalian membuat invitation? Have you ever write an invitation? Or have you ever asked someone to go somewhere with you? Siapa yang pernah mengundang seseorang? Kalau yang pernah silakan angkat tangan. Kemudian sampaikan pada saat kapan atau situasi apa kalian mengundang teman atau partner kalian. Raise your hand if you want to answer my question, please. Yuk, silakan angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Pernahkah mengundang seseorang? Have you ever invite someone? Anggreni ada? Niwayan Anggreni? Ada? Anggreni, Niwayan? Silakan. Nggak ada ya orangnya. Siapa yang mungkin tahu atau yang pernah mengundang seseorang? To invite someone to go somewhere or to do something. Nggak ada? Oke, sekarang perhatikan. There are two types of invitation. Jadi ada dua jenis invitation. The first one is a formal invitation and then the second one is informal invitation. Jadi ada dua jenis invitation atau dua jenis undangan. Tipe yang pertama itu adalah formal invitation, which is the meaning of formal invitation is an invitation which follow or design form a tone or style in agreement with the norms, custom, or value. Jadi, for the example, kapan sih formal invitation itu dipakai? Nah, formal invitation, look at the example, you can use the formal invitation in the graduation ceremony. Jadi ada acara kelulusan, kemudian wedding, grand opening, itu menggunakan formal invitation. Nah, kemudian the next one is informal invitation. Is a personal invitation given to a friend, family, like for the birthday party or family gathering. Jadi informal invitation itu adalah undangan personal dari seseorang yang diberikan kepada teman. Itu biasanya sering digunakan pada saat birthday party, kemudian family gathering, itu menggunakan informal invitation. Nah, kalau sekarang sudah tahu jenis-jenis invitation. So, what was the purpose of the invitation? Tujuan daripada invitation itu apa? Dewa Yusita. Ada nggak orangnya? Dewa Yusita. Oke, Dewa Yusita, what was the purpose of the invitation? Ayo silakan Dewa Yusita dijawab. Hello, Miss. Hello, how are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Okay. What was the purpose of the invitation? Okay, look at this one. The purpose of the invitation is to convey personal opinion or interest. Jadi tujuan daripada invitation atau undangan itu adalah untuk mengundang seseorang, to invite someone to join your event or to invite someone to come to
and to go with you. Jadi jenis tujuan daripada invitation itu adalah untuk menyampaikan atau mengajak seseorang untuk menghadiri event atau acara yang kalian miliki. Jadi itu adalah tujuan daripada invitation. Nah, sekarang what was in the generic structure? Generic structure itu adalah isi daripada invitation. The first one you can read. Place and date. Nah, place and date itu penjelasannya adalah it tells about the specific time the letter is written. Jadi, place and date ini memberitahukan kepada kalian waktu yang lebih spesifik kapan invitation itu dibuat. Kemudian, receiving address, greeting, contents, dan yang terakhir adalah writer's hope. Nah, di writer's hope, it states the writer wish for that the receiver of the message would do. Jadi kalau di invitation itu ada harapan supaya kalian bisa untuk menghadiri acara ataupun event yang diadakan. Nah, kemudian yang di bawahnya ada closing, signature from the writer and the proper closing statement. Jadi closing itu adalah bagian penutupnya, itu berupa dari isinya adalah tanda tangan atau closing atau pernyataan closing daripada si penulis. Jadi ini sangat penting sekali, harapan kalian seperti apa, bagaimana kalian mengharapkan seseorang untuk hadir di acara kalian, dan tentunya harus ada closing. Tidak mungkin ada opening kalau kalian tidak memberikan closing pada invitation kalian. Oke, paham? Nah, sekarang some expression for invitation. Nah, jadi ini yang penting untuk kalian ketahui. Some expression for invitation. The first one, how would you like to making invitation? Jadi from formal to informal. Jadi di sini adalah bagaimana kalian membuat sebuah undangan. Nah, the first one, I would like to invite you to dinner next Sunday at my home. Jadi ini secara bahasanya sudah formal ya, dengan menggunakan kata atau kalimat I would like to invite you to dinner next Sunday at my home. Oke, kemudian contoh yang kedua ada I was wondering if you would like to come to dinner on Wednesday evening. Kemudian contoh berikutnya, would you like to have dinner with us on Saturday? Kemudian yang keempat contohnya adalah what or how about dinner tonight. Jadi di sini kalian bisa menggunakan what about dinner tonight atau how about dinner tonight. Jadi dia memiliki walaupun dia menggunakan kata what atau how, dia akan memiliki makna yang sama. Jadi kalian mengundang seseorang untuk dinner. Okay. And then the last one, let's go to our place for dinner. Nah, di sini yang terakhir ini dia berupa informal invitation. Kenapa? Karena ini adalah undangan dari seseorang atau dari seorang teman. Let's go to our place for dinner. Jadi misalnya saya akan mengundang kalian, let's come to my house and we have coffee together. Misalnya seperti itu sudah termasuk jenis undangan informal. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan saya satu contoh undangan? How would you like to invite your friend? Siapa sih yang kira-kira di sini bisa memberikan sebuah contoh pada saya bagaimana kalian akan mengundang teman kalian? Misalnya untuk datang ke pesta atau datang ke rumah kalian atau pergi ke sekolah bersama mungkin. Ayo, siapa yang bisa? Raise your hand and unmute. Oke, Dewa Yu Purnama. Silakan Dewa Yu Purnama. I would like to invite you to birthday party
next Friday at date Sunday 6 January 2021 at my home. Would you please to repeat it again, Dewayu? Bisa ditolong diulang sekali lagi? Okay. I would like to invite you to birthday party next month at 6 November 2020 at my home. Okay, thank you. So that's one example from your friend, from Dewa Ayu, that I would like to invite you to my birthday party on Next. the 6th November 2020 at my home. Jadi di sini adalah undangan dari Dewa Ayu adalah untuk mengundang temannya untuk datang ke acara ulang tahun. Oke, thank you Dewa Ayu. Oke, siapa berikutnya yang bisa memberikan contoh? How you will invite your friends atau bagaimana mengundang seseorang? Sri Yulianti. Oke, silakan Sri Yulianti. Time's yours. Silakan Sri Yulianti. Unmute dulu silakan. Oke, udah Bu. Sudah, oke silakan. I would like to invite you to lunch next Monday at my home. I would like to invite you to have lunch next Monday Monday at my home. at my home. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh inviting about lunch. Oke, thank you Sri. Siapa berikutnya yang mau mencoba mungkin? Oke, jadi tadi sudah ada dua contoh dari temannya. Yang pertama adalah inviting their friend to the birthday party. I would like to invite you to come to my birthday party on the 6th November 2020. Itu dari Dewayu. Kemudian yang berikutnya dari Sri itu adalah I would like to invite you to have lunch next Monday at my home. Kemudian contoh lainnya juga bisa tidak harus kalian membuat formal seperti itu. Misalnya kalian bisa menggunakan let's go to the school together with me. Itu sudah salah satu contoh invitation, tetapi dalam bentuk informal invitation. Jadi kalian sudah mengundang teman atau mengajak teman untuk datang ke sekolah bersama-sama. Itu udah salah satu contoh daripada invitation. Sudah paham sejauh ini? Oke. Nah, sekarang kalau tadi sudah ada invitation, tentunya harus ada respon daripada invitation itu. Yang pertama ada accepting invitation, yang kedua ada refusing invitation. Jadi ada menerima undangan, kemudian yang kedua ada menolak undangan. Nah, di sini we are going to learn about accepting invitation. Jadi dari formal ke informal. Bagaimana sih caranya merespon daripada undangan yang ada? The first one, thanks for your invitation. I would be delighted to. Jadi terima kasih atas undangannya. I'd be delighted to. Jadi I'm happy for it. Jadi terima kasih atas undangan Anda, saya senang atas undangannya. Itu jika kalian accepting invitation. Jadi kalau kalian menerima invitation, don't forget the magic word of thank you. Jadi thank you itu adalah magic word yang harus selalu kalian gunakan. Jadi kalian nanti akan bekerja di dunia pariwisata, don't forget to say thank you in every small thing
what the other people do for you. Oke, berikutnya setelah yang kedua ada thank you, I'd love to. Sudah? Yang ketiga, yes, thanks, that would be great or wonderful. Sounds great, like fun. Oke, jadi kalau kalian memberikan respon tidak harus dengan menggunakan I would like to come or I will come to your party. Kalau kalian memberikan respon dengan sounds great, like fun, itu sudah termasuk contoh kalian accepting invitation. Sudah? Oke, and then the last one, okay, alright. Nah, kebiasaan kita atau budaya kita in our culture, when someone's invite you, you just said okay, alright. But in the other time, you won't come into that party. Jadi kebiasaan di budaya kita adalah ketika diberikan undangan, kita menyatakan okay atau alright, tapi di saat undangan atau event itu berlangsung, kalian malah nggak datang, bener nggak? Bener nggak itu? Oke, jadi saya ada bisa melihat dari video yang ditampilkan, rata-rata tersenyum, karena memang that's real. Someone's invite you, and then when they give you an invitation, you will say, okay, all right, okay, I will come. All right, I will come. But the reality that you are not coming into that party or into that event. And then the next time, there are a lot of reason that you say that, I'm so sorry, I cannot come. Oke, sudah. Jadi, kalau yang senyum-senyum pasti banyak yang jadi tersangka di sini. Oke, the next one, itu adalah refusing invitation. Nah, kalau tadi ada accepting invitation. Kalau sekarang ada refusing invitation. Apa sih itu refusing invitation? Ayo, ada yang tahu nggak refusing invitation itu apa? Anggreni, apa itu refusing invitation? Menolak undangan. Oke, thank you. That's right. Menolak undangan. Kalau tadi menerima, kalau sekarang adalah cara menolak undangan. Oke. Kalau kalian menolak undangan, gimana caranya menolak undangan, Anggreni? Kalau kamu menolak undangan, gimana sih caranya? Gimana caranya menolak undangan? Yuk. Ada yang tahu bagaimana sih caranya menolak undangan? Dalam kehidupan sehari-hari kalian saja dulu, nggak usah ke contohnya. Kalian diundang, kemudian kalian menolak undangan. Gimana caranya kalian menolak undangan tersebut? Yang tahu, bisa raise your hand. Ayo, silakan. Guna aksara ada nggak? Imade guna aksara. Silakan tampilkan videonya guna aksara. Oke, kalau tidak ada yang menjawab tentang bagaimana menolak sebuah undangan, saya tampilkan sekarang. The first one, I'm awfully or terribly sorry, I have other plans for that night. Jadi, saya sangat menyesal, I'm so sorry, I have another plans for that night. Saya punya rencana yang lain untuk malam itu. Kemudian yang kedua, I'd really like to, but I have an appointment in that day. Jadi untuk yang nomor 2 ini, kalian menyatakan bahwa kalian benar suka diundang, kalian happy for the invitation, tetapi dibalik daripada itu adalah kalian menolak secara halus undangan yang diberikan. Oke, berikutnya,
thanks for asking, but I'm afraid I'm busy. Kemudian yang nomor 4, I cannot, I have got a lot of work to do. And then the last one is, sorry, I'm already tied up. Nah, untuk yang undangan atau respon nomor 1, 2, dan 3, itu dia menolak secara halus. Jadi kalian saat menolaknya, kalian mengatakan, I'm happy for your invitation, but I have an appointment in that day. Jadi, misalnya sama dengan kalian, ketika kalian diundang oleh seseorang, you can say, thank you for your invitation, but I have to go to school in that day. Jadi kalian bisa menyampaikan alasannya, tetap sampaikan terima kasih terlebih dahulu karena sudah diundang, kemudian sampaikan alasan dengan logis kenapa kalian refusing invitation. Sudah, jadi jangan langsung mengatakan okay, alright, tetapi pada akhirnya kalian tidak datang pada saat undangan itu diberikan. Akan lebih baik kalian menyampaikan di awal bahwa kalian tidak bisa hadir sehingga seseorang itu tidak menunggu kalian. Oke, paham maksud Ibu kan? Oke. Nah, jadi this is already about the invitation. The first one, you learn about how to make an invitation. The second one, you learn about accepting invitation. And then the last one, you learn about refusing invitation. Nah, di sini yang berikutnya adalah yang masih ragu-ragu. Jadi kalau yang tadi ada sudah menerima, kemudian menolak, dan yang terakhirnya hesitating. Jadi thank you. Perhatikan ada 3 kalimat di layar kalian. The first one, thank you, but I will have to check my calendar. Do you mind if I tell you on Monday? Jadi ini yang pertama, ini adalah terima kasih. Saya akan memeriksa kalender atau jadwal, apakah keberatan jika saya mengatakannya pada hari Senin. Oke, jadi ini adalah jenis undangan yang memerlukan konfirmasi kehadiran. Jadi untuk menyampaikan berapa sih jumlah undangan yang akan datang, untuk menyiapkan konsumsi, snack, dan tempat tentunya. Oke, next, the second one is, I'm not sure what my plans are. Could I get back to you tomorrow? Jadi I'm not sure what my plans are. Jadi saya tidak yakin tentang jadwal saya atau rencana saya. Can I come back to you tomorrow? Bisakah saya bertemu atau kembali dengan Anda besok? So I'm going to tell you my answer tomorrow. Mungkin seperti itu. Jadi saya akan memberikan kamu jawabannya besok. Okay, and then the last one is I might be busy. I will let you know later. Jadi I might be busy. I will let you know later. Jadi kalian menyatakan bahwa kemungkinan saya sibuk, saya akan memberitahu kamu nanti. Oke, jadi itu adalah 3 jenis daripada hesitating of invitation. Kalian masih belum tahu apakah kalian akan datang pada invitation yang diberikan atau kalian harus mengecek jadwal kembali. Misalnya diundang malam, siapa tahu kalian ada upacara atau you don't get permission from your parents, perhaps that's the kind you can say to your friend. But you have to remember, thank you is your magic word. In every single thing you have to do, don't forget about the word thank you and I'm so sorry. Jadi kalau budaya asing itu adalah thank you itu wajib dan I'm so sorry itu wajib untuk kalian ketahui. Thank you for inviting, I'm so sorry I cannot come. Sudah? Paham sejauh ini? Okay, next, look at this conversation. Dialogue 1 between David and Terry. David said, would you like to go with me to Diana's birthday party next Sunday? Oke, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian mengundang seseorang, informal. Would you like to go with me to Diana's party next Sunday? Jadi ini adalah jenis undangan. Oke, yang saya blok di sini adalah jenis undangan yang kalian gunakan to invite someone to go somewhere with you. Jadi karena di sini undangannya adalah untuk mengajak pergi ke pesta. Oke,
Sure, I'd like to. Jadi di sini responnya adalah sure, I'd like to. Great. What time is the party? The party is at 7, so I will pick you up at 6:30. Oke, ini jam berapa dibaca? Jangan sampai nanti kalian nggak tahu cara membaca jam. It's called 6:30. Okay. Do I need to bring a present with me? Nah, present ini apa? Present ini adalah kado. Jadi kalau kalian mencari apa sih bahasa Inggrisnya present, apa sih bahasa Inggrisnya kado, kalian sudah bisa lihat. Oke. Do I need to bring a present with me? Apakah saya perlu membawa kado atau bingkisan? No. I will take care of it. Okay, then. See you next Sunday. Oke, jadi ini adalah salah satu jenis atau contoh daripada invitation yang bisa kalian lihat. Di sini di dialog 1, invitation-nya tentang how to invite someone to come and go with you to the birthday party. Oke, sekarang perhatikan dialog 2. Look at the dialog 2. Huh? Coba sekarang ditebak apa sih yang dibicarakan di dialog 2. Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan, jawab pertanyaannya. Apa yang dibicarakan di dialog 2 ini? Oke, Dewayu Purnama silakan. Borongan terus ya, Dewayu Purnama ya. Di sini menurut saya menceritakan tentang Indra mengundang Anya untuk diajak menonton film horor di film horor nanti malam. Okay, Dewayu, would you please to say that in English? Try to speak in English. Okay. Indra invite Anya to the Conjuring movie tonight. Okay, so Indra inviting Anya to come to watch the Conjuring movie tonight. Okay, thank you Dewayu for your answer. That's great answer. Oke, nah sekarang siapa yang tahu? Tadi sudah ada undangan dari Indra kepada Anya untuk menonton film movie. Sekarang responnya. Bagaimana respon dari dialog ini? Is agree or refusing? Setuju? Accepting invitation or refusing invitation? Febriani Melati, oke silakan. That is Anya is refusing invitation because she scared of horror movie. Okay, thank you Febriani. Anya refusing the invitation because she's scared of the horror movie. Okay, jadi dia menolak untuk menonton karena dia takut dengan film horor. Oke, sekarang ada lagi undangan yang lainnya. Siapa yang bisa melihat atau bisa menemukan undangan yang lain dari dialog yang ada? Selain tadi undangan menonton Conjuring movie, ada undangan yang lain? Yang tahu silakan angkat tangan. Raise your hand. Bella Ana Diah Putri. Ada orangnya? Silakan Bella. Morning. Morning. Can you turn on your video, please? Oh, yes. I would like to see your face. Okay, thank you, Bella. Please answer the question. Because Anya secret horror movie, Indra invite Anya to come to firework party in the downtown. Okay,
Thank you, Bella. Because of Anya scared with the horror movie, so Indra invite Anya to come to fireworks party in the downtown. Jadi downtown itu apa sih? Downtown itu adalah di kota. Jadi dia karena Anya scared of the horror movie, so Indra invite Anya to come to fireworks party in the downtown. Okay, thank you Bella for your answer. Welcome. Miss. Setelah itu, is Anya agree to go to the fireworks party? Apakah Anya agree to go to the firework party? Kalau dia setuju, bagian mana yang menunjukkan bahwa Anya setuju? Atau bagian mana yang menunjukkan bahwa Anya menolak? Silakan. Febriani Melati. Silakan. Anya is agree about that and said with pleasure, Indra, I like firework very much. Okay, thank you Febriani for your answer. That's great answer. Jadi respon yang bisa dilihat di sini adalah with pleasure, Indra. I like fireworks very much. Okay, with pleasure, dengan senang hati. I like fireworks very much. Saya sangat suka dengan kembang api. Okay, so that's all about the invitation that we have learned today. So we'll already learn about the how to make an invitation, how to asking invitation, how to give a response, accepting invitation, and then how to refusing invitation, and then the last one is how to hesitating invitation. Jadi menunda undangan. Nah, kalian juga sudah melihat dialog, jadi dari dialog kalian sudah melihat ini adalah jenis daripada informal invitation. Jadi invitation itu tidak selalu kalian dilakukan dengan memberikan kartu. Bisa juga secara langsung, you can ask someone directly. Okay. Kira-kira ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Do you have any question? No? Is it clear today? Sudah cukup jelas hari ini? Okay. If everything is alright, so it's really happy to meet you again. Thank you for joining this meeting and see you next meeting. Bye and have a good day.